Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rahdiana Tabun dari Prodi Sosiologi Agama semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dogma tentang pendamaian. Dogma tentang pendamaian dalam Roma 5 ayat 8-12 menolong kita untuk mengerti tempat dogma Kristen tentang pendamaian di antara dogma-dogma lainnya. Perlihatkan beberapa kata kunci. Pertama, Paulus berbicara tentang 3 rentetan peristiwa, yaitu dosa, pembenaran, penyelamatan. Kedua seteru, diperdamaikan, diselamatkan. Peristiwa pertama dalam 2 rentetan tadi, dosa dan seterusnya, menurut Alkitab terjadi segera setelah karya penciptaan Allah. Peristiwa kedua dalam rentetan tadi, yaitu pembenaran dan diperdamaikan, adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus melalui kematian di salib. Peristiwa ketiga dalam rentetan di atas, penyelamatan dan diselamatkan, adalah hasil dari pembenaran. Pendamaian berada di titik pusat pemberitaan gereja. Mengatakan ini tidak berarti bahwa penciptaan, pedang pendamaian dan penyelamatan merupakan 3 karya Allah yang berlangsung susul menyusul. Penciptaan menyaksikan kepada kita keberadaan kita dalam hubungan dengan Allah. Pendamaian menunjukkan pemburuan kepada kita dengan Allah yang tergantung akibat dosa. Akhirnya penyelamatan memberitahukan tujuan hidup kita, sebagaimana yang dicanangkan Allah dalam kekekalan, realisasi dalam penciptaan dan dikonstruksi ulang dalam pendamaian. Yang berikut adalah satu akad 3 kali. Dalam kekekalan Allah menyatakan dasar bagi perwujudan perjanjian, inilah prima histori. Apa yang Allah lakukan dalam prima histori adalah meletakkan dasar dan rambu-rambu bagi karya-karya Allah yang akan menyusul dasar itu, yang Allah berjanji untuk menjadi sekutu dengan manusia dan membuat manusia menjadi sekutu dengan dirinya. Allah merealisasikan perjanjian itu. Realisasian itu diwujudkan dalam karya rangka 3, penciptaan, pendamaian, dan penyelamatan dalam penciptaan Allah, menyediakan basis dan kondisi dalam pendamaian Allah. Yang berikut adalah karya penciptaan dan karya pendamaian. Karya pendamaian sudah diantisipasi dalam karya penciptaan. Penciptaan adalah karya persiapan kepada perjanjian. Pendamaian adalah sobat dalam karya penciptaan. Hal ini tidak hanya ditegaskan dalam kesaksian Alkitab tentang penciptaan, tetapi juga dalam kesaksian Alkitab tentang pendamaian. Pendamaian adalah karya Allah Tritunggal, betapapun begitu the acting subject dari karya ini adalah Yesus Kristus. Perhatian kita dalam seluruh percakapan tentang dogma ini akan berfokus pada nama yang satu, yaitu Yesus Kristus, tentu saja tanpa mengabaikan pesan 2 pribadi ilahi lainnya. Yang berikut sisi objektif karya pendamaian. Karya pendamaian yang dikerjakan Allah di dalam Kristus di luar dan tanpa persetujuan kita, itu maksudnya penggunaan istilah sisi objektif pembahasan ini mengikuti struktur formal kredo gereja, mulai dari butir ke-2 sampai butir ke-7 pengakuan iman rasuli, yang menurut struktur formal kredo gereja berkaitan dengan butir ke-8 dan ke-9. Pengakuan iman rasuli secara khusus yang berhubungan dengan karya Roh Kudus. Kedua butir ini tersebut sisi subjektif karena memberitakan karya Allah untuk menjadikan pendamaian yang sudah terjadi di luar dan tanpa persetujuan menjadi milik kita, ditanamkan di dalam kita. Jalan masuk memahami karya pendamaian. Dosa merusak relasi yang harmonis antara Allah dan manusia. Bahkan ia menyebabkan adanya permusuhan yang dahsyat dari manusia terhadap Allah. Supaya terjadi pendamaian antara kedua pihak tadi, diperlukan seorang mediator. Gereja percaya bahwa Yesus Kristus merupakan figur sentral dalam relasi Kristen mengenai karya pendamaian, sekaligus sebagai tokoh kunci dalam akta pendamaian. Ia adalah mediator yang mempertemukan kedua pihak yang bertikai untuk membangun kehidupan yang akrab
dan ramah satu sama yang lain. Karya perdamaian dilihat dari kodrat Yesus Kristus. Siapa sang mediator itu? Tokoh yang memberi jaminan kepada kedua pihak yang berseteru bahwa tuntutan-tuntutan hukum haruslah benar-benar ditegakkan. Jawaban yang diberikan gereja sesuai Alkitab akan menyatakan Allah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus haruslah benar-benar mendapat kepercayaan dari Allah untuk menyelesaikan perkara pertikaian tersebut. Itu berarti Yesus Kristus haruslah benar-benar Allah. Yang berikut karya perdamaian dilihat dari status Yesus Kristus. Status menunjukkan kepada kedudukan atau tempat seseorang di hadapan hukum. Kedudukan ini berdampak pada kondisi yang dijalaninya. Saat gereja menggunakan istilah ini, Kristus dalam karya keselamatan yang dikerjakannya, pengertian tadi juga ikut terbawa. Dalam sejarah dogma pendamaian terhadap dua pendapat mengenai status Yesus Kristus. Pendapat pertama mengatakan ada 3 status Yesus Kristus: praeksistensi, status kerendahan, dan status kemuliaan. Pendapat kedua mengikuti penetapan konsili dalam credo, status kerendahan dan status kemuliaan. Jadi status Yesus Kristus banyak satu, kerendahan dan kemuliaan atau kemuliaan dan kerendahan. Yang berikut dosa dilumpuhkan. Dosa tidak lagi mempunyai masa depan yang sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus dalam serbuan serentak yang dikerjakannya dalam saksi rangkap 3. Dosa telah dilumpuhkan dan tuntutan maut dibayar lunas. Manusia berdosa tidak lagi takut pada kematian. Mereka sekarang dapat menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan Yesus Kristus. Dosa melahirkan kepalsuan manusia mencari pembenaran diri pada hal-hal yang palsu dan penuh tipu daya. Manusia hidup dari kesaksian yang dibuat-buat, yang juga penciptaan mekanisme pembenaran diri dengan mengorbankan sesama atau ciptaan lain karena hidupnya dikuasai oleh daya-daya yang memperbudak dirinya. Yang berikut penyaliban Kristus. Apakah Allah haus darah? Dosa itu sudah dilumpuhkan oleh Allah lewat penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita dan menjalani kutukan dosa untuk keselamatan kita. Pendamaian dan penebusan manusia dari kuasa dosa sebagaimana yang digariskan dalam ritus peribadahan Israel dilakukan oleh imam dengan membawa korban berdarah. Yesus Kristus menggenapi ketentuan itu secara sempurna. Manusia sudah ditebus dari kuasa dosa. Pendamaian yang menuntut adanya korban berdarah bukan hanya dalam wujud seekor binatang kurban, tetapi manusia. Yesus memberikan kesan bahwa kekristenan ternyata bukan agama cinta kasih, melainkan agama kekerasan. Kekristenan ternyata tidak ada bedanya dengan agama-agama pribumi di Indonesia. Lebih jauh lagi, pendamaian melalui korban berdarah memberikan image yang buruk tentang Allah.